Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita masih diberikan izin sehingga kita bisa hadir pada kajian malam Kamis ya. Malam Kamis bersama teman-teman Bamuzda 52. Mudah-mudahan kita tetap istiqomah di dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam tak lupa-lupanya kita ucapkan Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semuanya dalam kondisi sehat walafiat, dan tentunya kita berharap ya mudah-mudahan kita senantiasa istiqamah di dalam menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Dan tentunya kita juga berharap nih mudah-mudahan tetap belajar Al-Quran ya, karena ini adalah bagian dari ibadah yang perlu kita lestarikan ya di Bamuzda 52 ini. Dan saya yakin dan percaya teman-teman semuanya memiliki niat dan keinginan yang tulus untuk belajar Al-Quranul Karim. Mudah-mudahan setiap huruf demi huruf yang kita baca diberikan pahala berlipat-lipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman semuanya, Bang Ketua Bamuzda 52 yang saya hormati, teman-teman peserta yang saya banggakan, pada malam hari ini kita tetap lanjut dan istiqomah sebagaimana biasanya. Kita ngaji dulu ya, baca Al-Quran. Saya dulu sebagai pemandu ya, sebagai guide dalam baca Quran, guide ya, pemandu. Nanti teman-teman silakan diikutin bacaan saya ya. Nanti baru setelah itu baru kita tadabbur Al-Quranul Karim ya, memahami ayat demi ayat dari Al-Quran ya, memahami makna-makna yang terkandung, yang tersirat. Kita baca yang tersurat, kemudian kita fahami yang tersirat. Apa sih makna yang terkandung dalam Al-Quran itu? Baik, kita mulai saja dari ta'awudz ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayo, 1 2 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Hunafa'a lillahi ghairu musyrikin bih. Hunafa'a lillahi ghairu musyrikin. Man yusyrik billahi faka'annama kharra minas sama'. Wa man yusyrik billahi fatakhtafuhu at-tayru aw tahwi bihi ar-rihu fi makanin sahiq. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. لكم فيها منافع إلى أجل مسمى. ثم محلها إلى البيت العتيق. Oke, teman-teman sampai di situ dulu, nanti kita lanjutkan.
Silakan dimulai Bang Ketua. Satu ayat aja. Oke, baik teman-teman semuanya. Ini Al-Hajj ya, surat Al-Hajj. Tentang haji juga, tentang haji nih. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini bercerita tentang bagaimana seseorang yang beribadah, terutama beribadah di musim haji ya, di musim haji atau di bulan Zulhijjah gitu ya. Pada intinya adalah bahwa kita beribadah hunafa'a lillahi ghairu musyrikin bih. Jadi kita beribadah itu ya harus ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, memurnikan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak boleh wa may yusyrik billahi, dan tidak boleh menyekutukan Allah, karena barang siapa yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala maka dia akan jatuh ya dari langit seperti disambar gitu. Ya. Seakan-akan jatuh dari langit seperti disambar oleh burung atau diterbangkan oleh angin. Jadi anggap aja lah seperti orang jatuh dari pesawat, nyung bawah tuh ya, atau kemudian disambar oleh burung gitu ya. Kira-kira itu gimana itu? Serem kan? Jadi orang-orang yang mensekutukan Allah itu adalah diibaratkan orang-orang yang jatuh dari langit gitu ya. Seperti disambar burung gitu ya. Atau diterbangkan angin yang jauh. Melayang-layang dan ya terombang-ambing gitu ya. Terombang-ambing. Ya. Kalau pernah lihat film di Indonesia itu ya yang terbang-terbang kan ada itu ya, jatuh dari atas gitu ya. Oh gitu ya. Kayak dia ini gitu ketakutan gitu ya. Jatuh dari atas itu. Film Aling Dharma kali ya. Ya, kan ada ya jatuh dari atas tuh. Habis berantem kalah jatuh. Gitu ya. Jadi oleh karena itu kita tidak boleh mensekutukan Allah dalam ibadah gitu ya. Dalam ibadah. Apalagi kalau kita melakukan ibadah bulan haji ya. Bulan haji terutama orang-orang yang berhaji. Karena banyak juga kadang-kadang orang mensekutukan Allah. Misalnya ada orang ngambil batu buat ngelontar itu dibawa pulang buat jimat kan gitu ya. Ada juga kadang-kadang ya kan? Ada juga yang ngambil tanah yang di Mekah dibawa pulang kan gitu ya. Ada yang lebih ekstrim. Dulu tuh ditangkap ada orang ngambil gunting kain Ka'bah kan pernah itu ketangkep, digunting kain Ka'bah dibawa pulang, ketangkep gitu ya. Buat ajiman kali gitu ya. Jadi macam-macam. Nah itu kan bagian dari bentuk-bentuk kesyirikan. Nggak boleh. Kalau misalnya teman-teman nanti haji umroh, nggak usah bawa apa-apa gitu ya di sana, cukup bawa kurma zam-zam pulang gitu ya. Nggak usah bawa yang aneh-aneh itu, batu buat ngelontar itu ya kan. Oh ini bisa jadi batu akik nanti, ini enggak apa. Oh apalagi kayu atau bentuknya tanah ya kan, ada juga tanah itu. Habis itu nyampe di Indonesia dimasukin ke air diminum. Wah itu kata ada. Iya macam-macam ya. Oke. Kita lanjutkan. Ya. Zalika wa may yu'azzim sya'airallah. Ya, dan demikianlah perintah Allah, dan barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah. Syiar-syiar Allah itu adalah perintah-perintahnya ya dalam ibadah haji atau Zulhijjah. Ya, syiar-syiar Allah itu banyak sekali ya. Salah satunya nanti yaitu tadi kalau orang yang sedang berhaji ada tawafnya, arafahnya, minanya kan gitu ya. Itu bagian dari syiar-syiar agama Allah. Kalau kita di Indonesia ya kita juga ada Idul Adha juga, berkurban juga. Bahkan syiar-syiar Allah itu sampai hari rayanya 2 kali kan gitu ya dalam satu Zulhijjah. Itu kan syiar. Jadi kan nggak apa-apa. Berarti kan rame kan? Kurbannya juga rame. Di At-Taqwa ada, di sini juga ada. Dulu kan cuma At-Taqwa semua kan. Sekarang juga ada di mana aja. Ya, di RT 1 juga ada, di RT 5 ada, di RT 3 sana ada, di RT 2 kayaknya sana ada. Ya, Kampung Gunung ada. Jadi di mana-mana ada gitu. Baik situ dulu lah.
Tadi kan udah dibilang jangan ikut. Ya. Jadi gitu ya. Jadi syiar-syiar agama Allah itu banyak sekali. Nah, siapa yang menjalankan syiar-syiar agama Allah, fa innaha min taqwal qulub. Berarti itu menunjukkan bahwa seseorang itu bertakwa di dalam hatinya. Ya. Jadi orang yang menjalankan perintah-perintah Allah, syiar-syiar agama Allah, maka dia akan nampak ya ketakwaan di dalam hatinya akan muncul. Artinya orang yang menjalankan perintah-perintah Allah itu adalah orang-orang bertakwa kan gitu ya. Nah, itu. Kemudian, ini lanjutnya wa lakum fiha manafi'u ila ajalin musamma thumma mahilluha ilal baitil atiq. Bagi kamu padanya hewan-hewan hadiyu ada beberapa manfaat ya sampai waktu ditentukan, kemudian tempat penyembelihannya adalah di sekitar Baitul Atiq. Baitul Atiq itu di dekat Baitullah kan gitu ya. Jadi orang yang sedang berhaji khususnya itu mereka harus menyembelihkan hadiyu namanya. Menyembelih hewan kurban. Jadi mereka berkurban juga. Ya kan? Makanya kalau di sana itu hewan kurban laris banget kalau mau ini ya kan. Karena setiap orang berhaji wajib hadiyu menyembelih. Nah, ya kan? Apalagi kalau misalnya bisa onta, silakan onta kan gitu ya. Tergantung uangnya. Kerbau sih nggak ada ya, sapi kayaknya. Sapi atau kambing, domba kan gitu ya. Minimal domba lah. Kalau orang yang berhaji itu minimal domba lah gitu ya. Biasanya ada juga tuh dikumpul kolektif nanti sama-sama disembelih gitu ya. Bukan satu-satu belinya gitu kan. Bukan orang satu jamaah satu beli gitu enggak, tapi bisa juga dibeli secara berjamaah kan gitu ya. Nah, nanti dikumpulin, nanti dia menyaksikan itu. Ya kan? Para jamaah haji itu menyaksikan sembelihan-sembelihannya gitu. Nah, itu. Jadi mereka juga berkurban. Ya meskipun sudah pergi ke tanah suci gitu ya. Kemudian mendapatkan manfaat-manfaat yang banyak gitu ya. Lihat di dalam penjelasannya itu ya, dari daging kurbannya ya. Kalau misalnya ternaknya itu, kalau orang-orang dulu kan sebelum dikurbankan itu kan mereka pelihara dulu. Ya kan? Mereka ambil susunya, bisa dijadikan untuk kendaraan misalnya kayak onta gitu kan. Nah, itu. Jadi itu manfaat-manfaat yang banyak sekali. Baik itu ketika sebelum berkurban maupun setelah berkurban gitu ya. Banyak sekali. Kemudian ya, walikulli ummatin ja'alna man sakal liyadhkurusmallah. Dan kemudian bagi setiap umat disyariatkan menyembelih kurban, kan tadi itu ya. Agar mereka menyebut nama Allah atas rezeki yang dikurniakan Allah kepada mereka. Ini kan tujuannya perintah ibadah kurban. Setiap kita ini sebenarnya diperintahkan untuk berkurban. Ya, paling minimalnya enggak sanggup ya sapi, kambing ya ayam enggak masalah juga. Arti kurban itu kan ya kita mengorbankan sesuatu yang kita miliki untuk diberikan kepada orang lain, ya kan? Gitu. Meskipun di antara salah satunya ada syarat-syarat tertentu gitu. Tapi pada hakikatnya kurban itu apa saja yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah. Karena pada dasarnya bukan binatang atau hewan ternak itu yang akan sampai kepada Allah, tapi keikhlasan kita gitu. Ya, keikhlasan kita. Kalau meskipun sapi bongsor, sapi limusin, yang ke sapi gede katanya yang itu ya dibandingkan dengan kambing gitu ya, yang mungkin kecil, kurus, yang kurus juga ya, maksudnya yang sederhana, yang murah gitu ya. Tapi keikhlasan kita lebih besar. Itu lebih besar pahalanya kambing daripada sapi yang nomor satu yang katanya sampai tontonan gitu ya. Tontonan itu karena di YouTube gitu ya. Tontonan apa tontonan gitu ya. Maksudnya kilonya gitu ya. Ya, bisa tontonan juga jadi tontonan orang kan, viral kan. Jadi oleh karena itu teman-teman, yang menjadi inti dari kurban itu adalah karena kita apa? Menyebut nama Allah kan gitu ya, atas rezeki yang telah dikaruniakan Allah berupa hewan ternak itu. Jadi kita karena bersyukur dengan adanya hewan ternak yang diberikan Allah kepada kita ya, melalui rezeki itu kan, ada rezeki kita, ada duit kita, kemudian kita beli hewan ternak. Man kana lahu sa'ah falam yudahi fala yaqrabanna musallana, kata Nabi. Barang siapa yang diberikan keluasan rezeki, ada rezekinya, mampu nih ya, misalnya Mbak Musda nih ada tabungannya misalnya ya memiliki 5 juta misalnya. Wah, misalnya ya. Amin ya.
Kemarin ada yang berkurban? Bang Musda kemarin ada yang ikut kurban? Jangan-jangan yang nggak hadir ini ya udah dikorban ini. Ya kan? Ya udah dikorbanin gitu. Karena yang gemuk-gemuknya nggak hadir ini. Ya. Maksudnya gini, nggak apa-apa. Kita pemusda ramai-ramai kita patungan dulu kambing misalnya, nggak apa-apa, boleh saja. Itu namanya dalam rangka tarbiyah gitu, pembelajaran gitu kan. Kita niatkan untuk rame-rame kan gitu ya, nggak apa-apa atas nama satu orang, nanti ya rame-rame. Bikinlah misalnya 5 orang nggak apa-apa juga. Ya, meskipun sari kambing itu memang untuk satu orang gitu, tapi nggak apa-apa kita niatkan, itu boleh gitu ya. Tonton itu video Ustadz Adi Hidayat itu kan ada, dijelasin itu. Kalau sapi memang 7 orang gitu ya. Tapi kita niatkan banyak satu keluarga kita juga nggak ada masalah. Pahalanya dapat mereka gitu ya. Karena Nabi itu pernah ngelakuin untuk keluarganya, untuk sahabatnya, untuk umatnya malah gitu kan. Dia berkurban gitu kan. Dia niatkan gitu. Jadi karena itu teman-teman, kurban itu jangan terlalu kita artikan secara tekstualis gitu ya. Oh, satu orang, satu kambing, 7 orang itu maksimal 1 ekor sapi gitu ya. Atau 1 ekor sapi 7 orang gitu. Tapi maknanya secara luas gitu. Bahwa makna dari kurban itu sendiri adalah bagaimana kita dengan cara apapun bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi Tuhan yang Maha Esa ya. Dan kemudian kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala ya, dan agar kita berbahagia, bergembira ya, tunduk dan patuh. Wa basyiril muhtibin ya, orang-orang yang patuh dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi akan berbahagia orang-orang yang tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa, yaitu adalah orang-orang yang apabila disebut nama Allah wajilat qulubuhum, bergetar hatinya. Nah, makanya kalau orang yang lagi sembelih itu ya harus hati kita itu harus klop juga gitu. Jadi nyembelih itu nggak boleh kita emosi gitu ya. Gitu greget gitu ya. Apalagi kalau misalnya kambingnya ekstrim atau sapinya ya, banyak juga ya kejadian viral ya belakangan ini, itu sapinya nendang lah jadi kumpu master lah ya. Ada kambing yang nyeruduk, itu ada sapi yang nyikut dan bahkan sampai orang yang tukang sembelihnya itu pingsan gitu ya, dan bahkan mungkin meninggal dunia. Ada teman saya juga seperti itu, akhirnya dirawat dan bahkan dioperasi gitu ya, matanya kan tendang gitu sama sapi. Itu benar, nggak bisa lihat. Teman saya Ustadz juga. Makanya oleh karena itu mungkin barangkali kita kurang khusyuk ya, kurang khusyuk dalam menyembelih itu. Jadi nggak boleh dengan rasa amarah, rasa benci atau rasa kesel gitu ya. Ada juga yang mungkin yang saking sebel gitu atau gimana gitu. Harus betul-betul tulus, ikhlas ya dalam menjalankan ibadah. Apalagi kita sebagai penyembelih. Maka ucapkanlah kalimat takbir itu, bismillahi Allahu akbar, Allahu akbar. Jadi dengan penuh hati yang syahdu gitu ya. Kalau bisa ya hati kita bergetar gitu. Bukan bergetar karena grogi megang pisau gitu ya. Tapi karena memang bergetar karena keagungan Allah gitu. Kita diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Bocah, isi dulu ya. Isi dulu, pegang kakak dulu. Nanti kita minum ya. Bocah, isi dulu. Bocah. Oke, nah itu. Baik teman-teman, saya akan ini ya, was-sabirina 'ala ma asabahum, dan bersabar dengan apa yang menimpa, dan orang-orang yang melaksanakan sholat, dan orang-orang yang menginfakkan sebagai rezekinya yang telah dikaruniakan oleh Allah. Kan itu tadi ya, bahwa setiap kita diperintahkan untuk berkorban. Marilah kita berkorban sebelum menjadi korban. Ya kan banyak juga orang jadi korban. Dia ada hartanya, tiba-tiba udah meninggal, mati, hartanya banyak tinggal gitu, nggak sempat dia berkorban. Makanya marilah kita berkorban sebelum menjadi, marilah kita berkorban sebelum menjadi korban. Nggak sempat lagi kita ya untuk berkorban karena udah nggak ada gitu. Jadi teman-teman, pengorbanan itu kan nggak harus bentuk harta terus ya. Waktu juga ini pengorbanan juga, pengorbanan kita. Belajar ya, kita ngaji juga butuh pengorbanan, butuh keikhlasan. Jadi oleh karena itu teman-teman,
Pengorbanan kita semuanya akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tanpa ada skip. Ya, semuanya akan diperlihatkan nanti di yaumil qiyamah. Ya. Kemudian terakhir saya ingin sampaikan, nah ini. La yanalullaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Nah ini, dan tidaklah sampai hewan kurban darahnya atau dagingnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi daging hewan atau sapi itu bukan itu yang sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini juga pengorbanan juga nih, lagi ngaji sambil ngalolin anak itu. Ya. Jadi banyak tingkahnya nih. Ya, jadi haluhumuha. Jadi enggak sampai, bukan dagingnya, juga bukan kulitnya, juga bukan darahnya yang sampai kepada Allah. Ya, bukan dilihat dari bentuknya gitu ya. Bukan dilihat juga dari harganya paling mahal gitu ya. Tapi dilihat apa? Dari hati orang yang berkorban itu. Nah, itu. Itulah yang akan dilihat nanti. Apakah orang yang berkorban itu memiliki rasa takwa, bersyukur atas karunia yang dia dapatkan, atau dia tidak bersyukur sama sekali, atau dia tidak merasakan keagungan Allah Subhanahu wa taala atas pengorbanan yang dia keluarkan. Nah, inilah teman-teman, alhamdulillah kemarin saya lihat itu banyak sekali ya, tempat-tempat yang memang sudah melakukan ibadah kurban ya. Bahkan sampai hari terakhir, hari tasyrik itu masih ada yang berkurban. Dan itu kita patut apresiasi. Ternyata corona yang selama ini ekonomi yang sangat yang sangat sulit tidak menghambat semangat orang untuk berkurban gitu ya. Itu yang dinamakan tadi hatinya itu, bukan karena faktor ekonomi atau apa, tapi ternyata karena hatinya memang sudah ada keinginan untuk berkurban. Bahkan orang ada yang bertahun-tahun untuk menabung untuk berkurban. Teman-teman nanti bisa juga kita misalnya patungan ya. Nah, atau bikin celengannya gitu ya, celengan pemusda. Nah, nanti 5.000 kah atau berapakah di akhir tahun kita bisa buka dan kita bisa beli kambing atau sapi gitu. Ya. Boleh juga nanti kita sembelih kemudian kita bagiin teman-teman pemusda aja, atau 1 ekor sapi itu, kambing itu kita sop rame-rame atau kita bikin sate rame-rame. Habis itu baru kita makan rame-rame, itu nggak apa-apa, boleh. Ya. Jadi berkorban tapi untuk jamaah kita aja tertentu, nggak apa-apa juga. Ya kan? Kan kita semuanya kan orang-orang duafa juga kan. Orang yang butuh makan kan gitu ya. Gitu. Ya. Oke ya teman-teman, itu saja.